Marc Marquez bertahan juara, meski tersiksa secara fisik. Asen, 30 Juni 2025, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasi luar biasa di MotoGP meskipun sempat mengalami tekanan fisik besar menjelang balapan akhir pekan lalu. Setelah mengalami 2 kecelakaan keras di sesi latihan bebas pada Jumat di sirkuit Asen, mengakibatkan memar berat pada armorist area dan rasa nyeri tajam, Marquez nyaris menyerah sebelum sprint, berkata bahwa, "Saya hancur. Saya bilang, saya tidak bisa naik motor." Crash.net, 1. Namun, keajaiban terjadi pada hari balapan. Terbakar oleh adrenalin, dia meraih gelar ganda, sprint race utama, melawan segala rintangan. Kritik mengenai keamanan sirkuit Asen. Pasca 2 insiden tersebut, Marquez secara tak terduga mengecam kondisi keamanan treks gravel di Asen, menyoroti bahwa materialnya bukan kerikil halus tetapi batu tajam, yang memperburuk cedera saat jatuh. Ia memperingatkan bahwa hal itu bisa menyebabkan cedera serius dan menekankan perlunya perubahan struktural demi keselamatan pembalap. Bicep kekar mental juara, adrenaline is the best painkiller. Meski memulai minggu pagi dengan tubuh terhancur, Marquez mengandalkan adrenalin untuk memacu performanya. Dia mengakui, adrenalin is the best painkiller, dan hal itu membantunya melewati rasa sakit hingga finish pertama di race utama. Crash. Net, E1. Sekali lagi, ia membuktikan sebagai sosok yang bisa mengontrol balapan lebih dari sekadar kecepatan. Piala rekor dan klasemen semakin kokoh. Dengan kemenangan sprint dan race di Asen, Marquez berhasil mengunci 68 kemenangan di kelas utama, menyamai rekor legendaris Giacomo Agostini. Tak hanya itu, ia juga memperluas jarak di klasemen kejutaan menjadi 68 poin atas sang adik, Alex Marquez, yang mengalami cedera parah. Autosport.com, 4. Pujian pantas layak ia dapatkan, karena performa dan mentalitas juaranya tetap kuat. Jabat tangan sikap protektif, respect untuk semua pembalap. Pasca kemenangan, sang pebalap 32 tahun ini meradang terhadap komentar supporter yang meremehkan upaya saingan, termasuk adik dan rival terdekatnya. Ia berkata lantang, "People need to respect everybody. Today Marco DT3. My brother loves me, we are both trying to win." Motorsportweek.com, 5. Marquez menegaskan bahwa motivasinya sama seperti pembalap lain. Mereka semua berjuang sampai batas. Adik Marquez, Alex, mengalami kecelakaan pada lap 6 yang menyebabkan patah tangan kiri dan rencana operasi segera di Madrid. Marc, sebagai kakak sekaligus rival, menunjukkan dukungan penuh dan mengutuk komentar negatif yang menyudutkan upaya Alex, menegaskan bahwa ia adalah oponen utama baginya. Diagram batang analisis prospek musim. 1. Ketangguhan fisik mental luar biasa. 2. Kecelakaan bisa melemahkan, namun dia justru membuktikan kualitas juara sejati. 2. Pertanyaan soal keselamatan sirkuit. Kritik Marquez diperkirakan akan memicu perbaikan gravel di lintasan-lintasan mendatang. 3. Daya saing tinggi di musim 2025 dengan 68 kemenangan dan keunggulan 68 poin di klasemen, ia semakin difavoritkan juara dunia. Kesimpulan Marc Marquez hari ini bukan hanya pemenang balapan, ia menjadi simbol ketangguhan, etika olahraga, dan suara penting untuk keselamatan pembalap. Terlepas dari fisik yang terluka, mental juaranya tak pernah goyah. 2 podium di Asen, Bezzecchi kembali ke puncak. Pada Dutch GP Asen akhir pekan lalu, 29 Juni 2025, Marco Bezzecchi tampil gemilang dengan meraih podium ganda, ketiga di sprint race dan kedua di race utama. Hasil ini sekaligus menjadi posisinya sebagai top non-Ducati di klasemen, menjadikannya salah satu sorotan utama minggu ini. Bezzecchi mengaku merasa sangat puas, menyebut pertarungan di lintasan sebagai hot, terutama karena terus memberikan tekanan kepada Marc Marquez hingga tikungan terakhir. Melalui wawancara di paddock, ia berkata, "Yes, I'm very happy. I gave everything to stay close to him. I wanted to attack him, but he had that little something extra. I hope fans enjoyed it. I really gave it my all to put on a great show for them." Bendera papan catur sprint race, podium pertama sejak 2023. Dalam sprint race MotoGP di Asen, podium sprint terbarunya sejak 2023, Bezzecchi memulai dari posisi kelima, menyalip cepat dan bertahan di papan atas hingga akhir. Ia mengungkapkan, "Was close, but I lost the front in turn 3. It was strange with the wind and strange conditions." Crash.net, E3. Kegigihannya itu menjadi bukti kekuatan mental dan ketangguhan fisik yang tumbuh sejak awal musim. Di balapan utama,
ia kembali menempel Marc Marquez hingga lap-lap terakhir. Meski terus berusaha, ia menyebut sulit sekali menyalip sang juara. Di media MotoGP, ia tampak menikmati tekanan balap dan semangat kompetisi. "I had fun, but it was impossible to attack Marc." MotoGP.com, E4. Perlawanannya menetap hingga garis finish, membuat podiumnya sangat berkesan dan penuh gaya. Jabat tangan solid dengan Aprilia di tengah gosip Jorge Martin. Selain performa balap, Bezzecchi juga angkat bicara soal kabar rival Jorge Martin yang dikabarkan akan meninggalkan tim. Ia menegaskan posisinya tetap stabil dan bahagia bersama Aprilia. "I really don't care about anything apart from the feeling that I had with my bike and with my team. I feel fantastic with them." Pernyataan ini menjadi kunci. Ia fokus terhadap progres dan kerja sama tim, bukan gangguan spekulatif. Diagram dengan terenai klasemen status hari ini. Dengan hasil sprint dan race di Assen, Bezzecchi kini bertengger di posisi ke-6 klasemen, menjadi pembalap non-Ducati terbaik sejauh ini. Crash.net, 5. Posisi ini memperkuat statusnya sebagai kandidat kuat untuk terus menantang tim-tim dominan, khususnya Ducati. Sasaran fokus selanjutnya, konsistensi dan tekanan mental. Beberapa poin penting dari performanya hari ini. Konsistensi. 2 podium beruntun di satu sirkuit menunjukkan stabilitas balap yang mulai diperlihatkan sejak kemenangan di Silverstone. Mental pressure. Berani menekan Marc Marquez, tanpa takut gengsi, justru dinikmati. Dukungan tim, komunikasi dan chemistry dengan Aprilia mutlak terjaga, terlepas dari spekulasi eksternal. Marco Bezzecchi menegaskan diri sebagai pembalap muda dengan mental baja dan komitmen tinggi. Podium ganda di Assen bukan hanya hasil teknis, tapi bukti karakter. Ia bukan sekadar pembalap satelit, ia adalah wajah Aprilia masa depan. Sementara itu, bendera papan catur Marc Marquez menang dramatis di MotoGP Belanda di Assen. Assen, 29 Juni 2025 Marc Marquez kembali tampil gemilang di MotoGP Belanda, Dutch EP, yang digelar di sirkuit legendaris Assen. Menunggang Ducati Lenovo Team, sang pebalap Spanyol itu mempertahankan dominasi setelah 2 hari awal penuh tantangan. Ringkasan kejuaraan. Bermula dari 2 kecelakaan besar pada sesi Jumat, Marquez tetap bertahan dan meraih pole pada sprint serta kemenangan di balapan utama hari Minggu. Di sprint Sabtu, dia unggul tipis dari saudaranya, Alex Marquez, dengan selisih hanya 0,351 detik. Dalam race Minggu, tekanan dari Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia berlangsung sengit, tapi Marquez berhasil menjaga posisi teratas sejak lap ke-5 hingga akhir. Ia meraih kemenangan dengan selisih 0,635 detik dari Bezzecchi, menyamai rekor 68 kemenangan kelas Premier, sejajar Giacomo Agostini. Hasil ini memperlebar jarak kejuaraan dengan keunggulan 68 poin atas Alex di posisi kedua. Sorotan Preston balapan. Kecelakaan mengerikan Alex Marquez di lap ke-6 setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta. Alex keluar dari lintasan, mengalami patah tangan kiri, dan harus menjalani operasi. Marc juga sempat menyatakan tubuhnya masih terasa lelah dan malas seusai kecelakaan Jumat, namun akhirnya berhasil mengatasi kondisi tersebut. Beberapa pihak menyoroti Marc terlalu mudah dipertahankan oleh para rival. Dia merespons tegas, meminta agar semua pebalap, termasuk saudaranya Alex dan rival seperti Bezzecchi, dihormati karena berjuang sangat keras. Komentar Marc Marquez. "Saya merasa saya bukan yang tercepat di lintasan, tapi kami menang. Tunjukkan rasa hormat kepada semua pebalap, mereka berjuang mati-matian untuk kemenangan." Dampak dan lanjutan. Marc mempertahankan momentum luar biasa, sprint dan feature race ganda selama 3 pekan berturut-turut. Alex akan fokus pada pemulihan setelah operasi tangan di Madrid. Juara dunia 6 kali ini semakin dekat mengukuhkan gelar MotoGP ke-7-nya musim ini, didukung performa konsisten dan keunggulan atas rival. Secara keseluruhan, ini adalah momen lain di musim yang luar biasa, di mana Marc Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan, walau dilanda cedera, tekanan, serta sorotan tajam dari para rival. Sementara itu, Marco Bezzecchi bersinar di Assen, podium gemilang dan komitmen untuk Aprilia. Pebalap asal Italia, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa pada balapan MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit Titi Assen. Mengendarai motor Aprilia, Bezzecchi berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama dan mencetak posisi ketiga dalam sprint race pada Sabtu, membuktikan bahwa ia kini menjadi ancaman nyata dalam persaingan perebutan gelar juara dunia. Hasil balapan. Sprint race, Sabtu posisi 3, P3.
Balapan utama, Minggu posisi 2, P2, hanya terpaut 0,6 detik dari Marc Marquez. Posisi start, P5, menjadi posisi kualifikasi terbaik Bezzecchi musim ini. Bezzecchi menunjukkan konsistensi dan agresivitas sepanjang akhir pekan. Ia terus menempel ketat Marc Marquez dalam balapan utama, meskipun tidak berhasil menyalip sang juara dunia. Namun, penampilannya cukup membuat penonton terpukau, karena ini adalah podium ganda pertamanya musim ini. Pernyataan Marco Bezzecchi. Saya sangat senang. Saya mencoba segalanya untuk tetap dekat dengan Marc dan mencari celah untuk menyalip, tapi dia sangat kuat. Meski begitu, ini hasil yang luar biasa untuk saya dan tim. Saya merasa sangat nyaman bersama Aprilia. Kami bekerja keras, dan motor ini semakin kompetitif. Saya tidak peduli dengan rumor transfer, saya sepenuhnya fokus di sini. Bezzecchi juga menanggapi isu yang beredar soal kemungkinan Jorge Martin hengkang dari Aprilia. Ia menegaskan bahwa atmosfer tim sangat positif dan ia merasa Aprilia adalah tempat terbaik untuk berkembang saat ini. Statistik musim Marco Bezzecchi sejauh ini. Podium sprint, 2 kali. Podium balapan utama, 3 kali. Peringkat klasemen, naik ke posisi ke-6. Total poin, meningkat signifikan pasca Assen. Kinerja motor dan dukungan tim. Aprilia mulai menuai hasil dari pengembangan teknis selama beberapa pekan terakhir. Bezzecchi memuji kerja keras para insinyur dan teknisi yang membuat motornya semakin nyaman dikendarai, terutama dalam sektor tikungan cepat di sirkuit Assen. Dengan hasil mengesankan ini, Bezzecchi mengincar podium beruntun di seri-seri selanjutnya. Kepercayaan dirinya tinggi, dan motivasinya jelas, mengejar gelar juara dunia atau setidaknya mengakhiri musim di posisi 3 besar. Sementara itu, Marc Marquez memenangkan sprint race MotoGP Assen 2025. Fabio Quartararo start dari posisi terdepan pada sprint race MotoGP Assen 2025 diikuti Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Trek kering dengan temperatur permukaan aspal sebesar 29 derajat C, semua pebalap menggunakan kombinasi ban soft slick. Start dilakukan cepat oleh Quartararo yang memimpin setelah T1 diikuti Marc dan Pecco. Mir crash, Fernandez wide. Marquez memimpin di depan Quartararo dan Alex Marquez. Alex Marquez naik ke P2 di sektor 2. Lap 3 Marc memimpin 0,2 detik di depan Alex dan Bezzecchi yang naik ke posisi 3 setelah lewati Quartararo. Lap 4 Marc, Alex Marquez dan Bezzecchi di top 3. Quartararo mendapat tekanan dari Bagnaia. Lap 5 Alex mencoba mendekat ke abangnya di sektor 1 dan 2, namun Marc selalu kuat di sektor terakhir. 0,13 detik memimpin di depan Alex diikuti 0,55 detik oleh Bez. Sementara itu Bagnaia memperoleh tekanan dari Di Gia. Lap 7 Di Gia overtake Pecco dan naik ke P5. Memimpin 0,2 detik dari Alex Marquez diikuti 0,7 detik oleh Bez. Lap 9 Marc selalu memanfaatkan cicane terakhir untuk membuat jarak ke Alex. Ia memimpin 0,2 detik dari Alex Marquez. Marc kena track limit warning. Lap 10 Quartararo crash. Hanya Bagnaia yang belum kena warning track limit di posisi top 10. Lap 11 Marc memimpin balapan. Lap 12 Marc berjarak 0,2 detik dari Alex Marquez diikuti Bez, Di Gia dan Bagnaia. Aldeguer kena penalti LLP karena limit track. Lap 13 Marc memimpin 0,3 detik dari Alex pada awal lap terakhir. Dan akhirnya Marc Marquez memenangkan sprint race MotoGP Assen 2025 dan meraih 12 poin untuk ditambahkan ke klasemen pebalap atas namanya. Alex Marquez P2, Marco Bezzecchi P3. Sementara itu, Marc Marquez crash. Mengeluhkan gravel sirkuit, perut dan wajah saya terbentur keras di gravel, itu bukan kerikil tapi batu. Marc Marquez mengalami crash di tikungan 15 saat sesi FP1 Assen memasuki menit ke-8 setelah roda belakangnya kehilangan traksi. Kemudian Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyampaikan bahwa Marc mengalami nyeri pada lengan bawah dan siku kiri. Meski begitu juara dunia 8 kali itu bersikeras tetap melanjutkan sesi sekaligus untuk menilai kondisi fisiknya. Meskipun cedera, Marc berhasil membukukan catatan waktu tercepat 1:32.216 menit. Dia unggul 0,313 detik di depan Maverick Vinales yang berada di posisi kedua. Marquez kembali crash tapi kali ini di tikungan 7 hanya 2,5 menit sebelum sesi sore hari berakhir. Dia sempat bangkit sebelum akhirnya terduduk dan tampak kesakitan. Meski demikian,
The Baby Alien menutup latihan hari Jumat dengan menempati posisi ke-6 tertinggal 0,299 detik dari pembalap tercepat Fabio Quartararo, Yamaha. Marc Marquez menjelaskan, itu bukan crash besar, tetapi dalam 2 crash tersebut membuat saya tergelincir ke gravel dan benturannya keras. Ini bukan kerikil tapi batu, kerikilnya terlalu besar. Mereka harus menggantinya untuk balapan tahun depan. Di area aspal memang butuh space yang lebih besar untuk berhenti, tapi lebih aman untuk pembalap. Kalau mengalami crash di lintasan ini, biasanya dengan kecepatan tinggi. Saya seharusnya bisa menghindari crash pertama yang terjadi pada lap pertama. Itu murni salah saya, karena terlalu terburu-buru dengan ban depan belum berada pada suhu yang ideal, kondisi lintasan yang tidak ideal dan suhunya cukup dingin. Crash kedua terjadi selama time attack, Imbu pemimpin klasemen yang kini mengantongi 270 poin itu. Terkait crash kedua, rider berusia 32 tahun itu mengungkapkan, rasa sakitnya datang sedikit telat. Saat saya ingin berdiri, tiba-tiba saya merasa seperti tidak bisa bernapas. Saya tergelincir ke gravel dengan wajah menghadap ke bawah, itulah sebabnya perut saya terhantam sangat keras, begitu juga dengan bagian bawah tubuh saya. Selain itu wajah saya juga terbentur keras. Saya ulangi, itu bukan kerikil tapi batu. Kita membutuhkan gravel tetapi harus diperbaiki. Namun, bukan Marquez namanya jika menyerah dengan keadaan. Dia adalah pembalap tangguh. Dia mengaku kedua crash tersebut tidak akan memengaruhi performanya menghadapi sisa akhir pekan di Assen. Saat saya memasuki sesi sore hari, tentu saya tidak berpikir, jangan crash lagi dalam kondisi apapun. Namun, kepercayaan diri saya mungkin sedikit menurun akibat crash itu. Yang penting adalah saya berada di 3 teratas selama sebagian besar sesi latihan. Saya merasa baik-baik saja di atas motor dan dengan nyaman mencatatkan waktu yang baik, ungkap rekan setim Pecco Bagnaia itu. Kakak Alex Marquez itu menambahkan, jika saya tahu kenapa saya mengalami crash, saya dapat segera kembali ke performa saya. Itu tidak menghilangkan kepercayaan diri saya. Setelah crash pertama, saya sempat sedikit khawatir karena saraf di siku saya terjepit dan tangan saya terasa seperti mati rasa. Itulah sebabnya saya cepat-cepat melepas sarung tangan. Saya bisa menggerakkan tangan saya, tetapi saya tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu, Jorge Lorenzo, Marc Marquez memang yang terbaik di MotoGP 2025. Rider Ducati, Marc Marquez, mendominasi MotoGP 2025. Baby Alien diakui Jorge Lorenzo memang rider terbaik di adu cepat kuda besi musim ini. Dalam 9 balapan MotoGP 2025 yang sudah dijalani, Marc Marquez meraih kemenangan 5 kali saat main race. Sementara saat sprint race, Marc Marquez meraih kemenangan 8 kali. Dalam 2 balapan terakhir, Marc Marquez mendominasi. Dia menjadi pemenang saat MotoGP Aragon dan MotoGP Italia pada sprint race dan main race. Ex-rider MotoGP, Jorge Lorenzo, mengakui bahwa Marc Marquez sedang dalam momen terbaik dalam karirnya. Oleh karena itu, dia bisa mendominasi MotoGP 2025. Marquez yang terbaik, secara fisik, saat mengerem, mengelola ban, dia yang terbaik, kata Lorenzo di Sportskida. Rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, masih kesulitan di MotoGP 2025. Lorenzo menegaskan bahwa itu menjadi risiko kalau berpasangan dengan rider terbaik di atas motor terbaik. Saya mengerti bahwa Pecco merasa tak ada yang tak benar dengan motor dan kalau itu bukan kasus yang saya pikir dia akan lebih dekat dengan Marc, tapi sebenarnya itu yang terjadi saat Anda menempatkan rider terbaik dengan motor terbaik, kata Lorenzo. Sementara itu, MotoGP 2025, Bagnaia dinilai memang sedang punya masalah. Francesco Bagnaia belum tampil maksimal bersama Ducati di MotoGP 2025. Pecco dinilai memang sedang mempunyai masalah. Dalam 9 balapan yang digelar, Bagnaia baru sekali menang saat menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2025. Italiano itu sudah sekali gagal finish di MotoGP Inggris. Dengan pencapaian sejauh ini, Bagnaia ada di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025. Dia mencatatkan sebanyak 160 poin. Rider asal Italia, Nicolo Bulega, melihat bahwa Bagnaia tak ada dalam penampilan 100%. Dia yakin Bagnaia bisa memenangi balapan lagi. Saya masih melihat Pecco sedikit kesulitan. Saya tak berpikir bahwa ini potensinya karena sebagai seorang rider saya bisa melihat bahwa dia tak bisa melakukan segala yang dia lakukan 100%, kata Bulega di EP1. Saya pikir dia benar-benar mempunyai masalah dan kalau mereka bisa menyelesaikannya, dia bisa kembali memenangi balapan lagi, kata dia menambahkan.
MotoGP 2025 akan lanjut akhir pekan ini. MotoGP Belanda di sirkuit Assen yang akan dipentaskan. Bagnaia bisa kembali ke jalur kemenangan di seri ke-10 MotoGP musim ini. Sementara itu, testimoni awal sirkuit baru MotoGP Hongaria 2025, mirip Mandalika tapi Marc Marquez bisa tersenyum lebar.